kembali lagi bersama kakak di channel Belajar Kue. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini supaya teman-teman bisa mendapatkan update video-video terbaru dari channel Belajar Kue. Jangan lupa ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini di part ketiga ya dari rangkaian materi genetika populasi, Kak Azizah akan berbagi ilmu tentang aplikasi hukum Hardy-Weinberg untuk perhitungan frekuensi alel, frekuensi genotip pada gen yang terpengaruh jenis kelamin. Oh ya teman-teman, kakak ingatkan lagi supaya teman-teman mempelajari di part pertama dan kedua dulu ya, karena berkesinambungan. Oke, selanjut aplikasi untuk perhitungan frekuensi alel, kemudian frekuensi genotip pada gen yang terpengaruh seks dicontohkan pada peristiwa kebotakan. Oh iya, gen yang terpengaruh seks berbeda ya dengan yang gen terpengaruh seks. Kalau gen yang terpengaruh seks kan contohnya kayak hemofilia, terus kemudian buta warna. Tapi untuk yang gen terpengaruh seks, nah contohnya adalah kebotakan. Jadi kebotakan merupakan sifat yang dipengaruhi oleh seks atau disebut juga dengan sex influence gene. Gen B besar mengekspresikan rambut normal, sedangkan gen B aksen mengekspresikan kebotakan. Genotip heterozigot tidak menyebabkan kebotakan pada perempuan karena hormon yang dimiliki oleh perempuan adalah hormon estrogen yang dapat menutupi sifat kebotakan tersebut. Nah, sehingga ketika gen B aksen ya, genotip B aksen ini pada laki-laki itu botak, perempuan juga botak. Nah, yang beda di sini pada kondisi heterozigot. B aksen B besar di laki-laki memunculkan fenotip botak. Karena tadi B aksen di laki-laki sifatnya botak, sedangkan di perempuan B aksen tersebut resesif dan B besarnya lebih dominan sehingga muncul tidak botak. Kemudian genotip B besar pada laki-laki maupun perempuan tidak botak. Jadi perbedaannya ketika dalam kondisi genotipnya heterozigot ya, di laki-laki pada kondisi heterozigot ini fenotipnya adalah botak, sedangkan di perempuan tidak botak. Oke, nah untuk aplikasinya, contoh soalnya ada seperti ini. Diketahui populasi perempuan sebanyak 400 orang dan 4 orang diantaranya mengalami kebotakan. Contoh pertanyaan seperti ini. Tentukan A. Berapa persentase jumlah laki-laki yang mengalami kebotakan jika ukuran sampel populasinya sama. B. Berapa persentase dan jumlah laki-laki tidak botak. Untuk cara perhitungannya hampir mirip dengan cara perhitungan di gen autosoma dominan dan resesif ya. Cuma jangan sampai keliru aja kalau di sini. Karena kan tadi bahwa di laki-laki dan perempuan gen yang dominan dan resesifnya berbeda. Nah, gitu ya. Jadi untuk alel yang B besar, B aksen ya. Jadi untuk alel B aksen di laki-laki bersifat dominan dan sedangkan di perempuan bersifat resesif. Jadi lambangnya berbeda. Tadi dari 4 orang yang mengalami kebotakan ya, perempuan kan tadi kan. Nah, maka si 4 orang tersebut memiliki genotip B aksen. Oke, frekuensi alel homozigot resesif yaitu Ki kuadrat sama dengan 4/100. Nah, maka didapatkan Ki sama dengan akar dari 4/100 sama dengan 0,1. Jadi ini adalah frekuensi alel untuk B aksen ya. Selanjutnya, untuk mengetahui frekuensi alel yang B besar, di perempuan kan B besar lebih dominan ya, jadi dilambangkan dengan P. Untuk mencari P,
menggunakan prinsip Hardy-Weinberg, P plus Q sama dengan 1. Oke, maka P sama dengan 1 min Q. Tadi Q-nya didapatkan 0,1. Maka P sama dengan 1 min 0,1. Kakak salah tulis ya. Kakak tuliskan dulu. Oke. Jadi P sama dengan 1 min Q, didapatkan P sama dengan 1 min 0,1, maka P sama dengan 0,9. Ini adalah frekuensi alel yang B besar. Nah, kita udah dapat nih ya frekuensi alel B besar maupun B aksennya. Maka kita akan mudah untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya. Dari pertanyaan yang A, nah berapa persentase dan jumlah laki-laki yang mengalami kebotakan jika ukuran sampel yang sama? Laki-laki yang sifatnya botak, frekuensi genotipnya adalah P kuadrat plus 2PQ. Kenapa P kuadrat plus 2PQ? Nah, karena laki-laki botak itu genotipnya tadi B aksen. Nah, frekuensi genotipnya adalah P kuadrat. Dan B aksen B itu juga botak ya. Frekuensi genotipnya adalah 2PQ. Nah, maka didapatkan bahwa frekuensi laki-laki yang mengalami kebotakan adalah 0,1 dikuadratkan ditambah 2 dikalikan 0,1 dikalikan 0,9. Oke, hasilnya adalah 0,01 ditambah 0,18 sama dengan 0,19. Oke, maka kita dapatkan persentase laki-laki botak adalah 0,19 dikali 100%. Jawabannya adalah 19%. Oke, nah sekarang berapa jumlah laki-laki yang botak? Ini masih yang A ya, pertanyaan yang A ya. Nah, oke, maka berapa jumlah laki-laki botak? Oke, didapatkan 19 per 100 dikalikan 400 sama dengan 76 orang. Oke, nah untuk pertanyaan yang kedua adalah berapa persentase dan jumlah laki-laki tidak botak? Nah, bagi teman-teman yang tahu jawabannya atau yang ingin mencoba untuk menjawab soal yang B ini, silakan teman-teman komen di bawah ini ya. Nah, nanti kakak akan jawab komentarnya satu persatu. Jika ada pertanyaan juga teman-teman bisa komen di bawah ini. Oke, dan untuk berlangganan jangan lupa subscribe video belajar kuy untuk mendapatkan update video-video terbaru selanjutnya. Kakak akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.